teman-teman. Nah, baca bukan sekedar baca. Baca di sini pasti ada maknanya. Nah, membaca apa sih yang bakal kita kaji lebih dalam di sini? Jadi bacanya itu nggak hanya membaca. Kita harus memperhatikan intonasi, nada, dan pembawaan. Ya, cerita tentang sedih tapi nadanya senang. Kira-kira emosinya, poinnya, nilainya itu sampai nggak ke lawan bicara kita? Sulit. Sulit. Ada orang meninggal, kita mengucapkannya tapi seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan nggak mungkin kan? Yeah. Nah, kan pasti kita memainkan emosi dan pembawaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baqaulillah. Semuanya milik Allah seperti itu. Jadi membacanya di sini seperti itu. Lalu yang kedua nahwu. Ini sederhana saja. Karena teman-teman kemarin sudah belajar gramatikal bahasa Arab yang sederhana, sekarang kita belajar nahwu. Tapi yang benar-benar sederhana. Lalu yang ketiga, terjemahnya. Lalu yang keempat, ini yang paling saya suka. Mengambil intisari dari bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Saya tanya ke teman-teman. Konsep yang sudah teman-teman pelajari kan udah dua nih. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Fi'il dan fa'il. Fa'il. Kata kerja plus subjek. Seperti itu. Ismiyah mubtada khabar. Mubtada plus khabar. Udah belajar teman-teman. Al-baitu maksurun, contohnya al-babu maksur, al-qalamu dha'iun, dan lain sebagainya. Ini kalau kita dua hal ini kalau sudah kita kuasai dan kita kombinasikan, ini sudah cukup untuk kita berbicara ataupun kita menulis sebuah catatan. Oke, sekarang udah 20.04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi daurati talatina yauman bil lughah al arabiyyah. Maaf tulis. Nah, ini saya sedikit demi sedikit ngomongnya harus pakai bahasa Arab agar teman-teman terbiasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program 30 hari berbahasa Arab bersama ma'ana minasatun ta'limiyatun elektroniyatun. Platform pembelajaran elektronik, papan tulis. Maka hari ini kita bakal belajar yang namanya membaca dan juga ini tadi yang di atas. Membaca, kaidah, menerjemahkan, dan juga mengambil intisari dari bacaan yang telah saya bagikan tadi pagi, teman-teman. Oke. Teman-teman udah baca nggak sepintas yang saya bagikan tadi pagi? Yang ini udah dibaca belum tadi pagi? Sederhana. Udah kebuka belum? Sudah, Ustaz. Ya, minimal udah kebuka, teman-teman. Ini syaratnya minimal udah kebuka. Kalau nggak kebuka, teman-teman nggak tahu kita mau belajar apa. Nah, saya mau nanya sekarang sebelum kita masuk ke ininya, Ana artinya Ana apa? Saya. Sebelum kita masuk ke bawah, kira-kira artikel ini menceritakan tentang apa? Tentang saya. Tentang apa ya? Tentang deskripsi diri saya. Deskripsi diri saya. Saya itu kayak gimana sih? Nah, itu di sini. Teman-teman juga nanti minimal diwajibkan untuk bertanya satu pertanyaan. Jadi siap-siap ya. Pertanyaan di apa? Di sini. Yang pertama, teman-teman sekarang perhatikan apa yang saya sampaikan. Oke? Sebentar. Ada yang ketinggalan. Oke. Coba perhatikan yang ada di layar dan juga apa yang saya sampaikan. Yang pertama, Ana, dan fi hadhil maqalah, di makalah ini saya awadu an u'abbira nafsi.
saya ingin menjelaskan tentang diri saya. Saya ingin mendeskripsikan tentang diri saya. Dan di sini mayoritas makalahnya menggunakan kata kerja. Jadi mayoritas di sini menggunakan al-jumlah al-fi'liyah. Nih saya kasih tanda. Oke. Diperhatikan, ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibara wa a'tifu ala ikhwatis sighara. Ana uhsinu ilal faqiril ba'is wala usi'u ila insanin. Ana uaddi amali bi'itqanin wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ana la agdibu idza su'iltu li'annal kadzdzaba yakrahuhun nasu wa yu'aqibuhullahu. Ada yang bisa langsung mengartikan? Belum. Saya memuliakan, menghormati. Oke. Saya dan saudara saya yang besar. Oke, benar. Jadi gini, setelah ini permainannya, saya akan membaca ini sekaligus mengartikan teman-teman kata per kata. Nantinya teman-teman juga bakal, ini berapa yang join? 24. Bakal saya gilir satu persatu untuk membaca. Saya minta di sini teman-teman membacanya bukan sekedar ana ahtarimu walidayya wa ikhwati al-kibar. Tapi seakan teman-teman menjelaskan tentang dirinya teman-teman. Oke? Yang pertama, ana ahtarimu. Ahtarimu artinya adalah di sini apa? Menghormati. Menghormati. Udah tahu ya menghormati. Nggak usah menghormati, tidak usah. Walidayya. Apa ya? Siapa yang tahu artinya walidayya? Kedua orang tua. Kedua orang tua saya. Kedua ortu saya. Wa ikhwati al-kibaro. Saudara tua. Saudara besar. Saudara saya yang lebih tua. Atau kakak saya. Wa'atifu. Wa'atifu apa artinya? Mengasihi, menyayangi. Berbelas kasih atau menyayangi. Ila ala ikhwati sighara. Berarti siapa? Adik, saudara yang kecil. Atifu tadi apa? Mengasihi adik saya. Oke. Ana uhsinu. Siapa yang tahu artinya uhsinu di sini? Berbuat baik. Berbuat baik. Ana uhsinu berarti saya berbuat baik. Ilal faqiril ba'is. Al-fakir, siapa yang tahu artinya al-fakir? Fakir miskin. Fakir ya, fakir miskin itu sebenarnya fakir itu artinya adalah orang yang membutuhkan. Al-fakir. Al-ba'is itu adalah yang lemah. Terus saya takut salah nih. Lemah. Jadi saya berbuat baik, saya itu baik kepada orang yang fakir dan lemah seperti itu. Baik, fakir dan lemah. Ini yang susah, baiknya saya kasih tanda. Lemah. Wala usi'u ila insanin. Usi'u apa artinya? Asa'a yusi'u. Menyakiti. Menyakiti. Artinya berarti apa? Wala usi'u ila insanin. Dan tidak menyakiti. Insan? Manusia. Ya, berarti saya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau kita mengartikan nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit menyesuaikan konteks. Wala usi'u ila insanin. Oke, selanjutnya ana uaddi amali bi'itqanin. Uaddi, ada yuaddi. Apa artinya? Melaksanakan. Menunaikan atau melaksanakan.
Ana uaddi amali biitqanin. Amalun. Siapa yang tahu amalun? Kerjaan. Pekerjaan. Tugas. Berarti artinya apa? Saya menunaikan atau melaksanakan pekerjaan saya biitqanin. Dengan sempurna, dengan baik. Itqan itu artinya adalah Teliti. Oh. Teliti. Oke, saya ini. Itqan. Sempurna, hati-hati, kewaspadaan. Oke. Waspada, sempurna, hati-hati itu masuk dalam kategori teliti. Wala uakhiru, akhara yuakhiru. Artinya apa? Menunda, mengakhirkan. Menunda atau mengakhirkan. Wala uakhiru amala. Saya amalal yaumi ilal ghadi. Pekerjaan Di hari yaumi hari itu. Hari ini. Hari ini. Oh. Wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Dan saya tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Maksudnya pekerjaan hari ini nggak saya tunda, terus saya kerjakan besok seperti itu. Saya nggak mengakhirkan pekerjaan hari ini kepada besok hari. Seperti itu teman-teman. Wala uakhiru amalal yaumi ilal ghad. Ana al'abu fi waqtil la'ibi. La'iba yal'abu apa artinya? Bermain. Bermain. Fi Di waktu al-la'ibi bermain. Artinya apa? Saya bermain pada waktu bermain. Berarti kalau waktunya belajar dia belajar. Wa a'malu fi waqtil amali. Coba diartikan. Saya bekerja pada waktu bekerja. Nah, waktunya kerja saya kerja. Waktunya main saya main gitu. Kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Saya orangnya bersih pakaiannya. Nadhif artinya bersih. Malabis pakaian. Hasanul hindami itu perawakannya bagus. Perawakan saya bagus itu. Hasanul hindami. Rapi dan bagus. Ya. Oke. Ana la akdibu. Nah, akdibu kadaba yakdibu artinya berbohong. Kalau ada la berarti apa? Saya tidak berbohong. Su'ila yas'alu artinya apa? Apabila berkata-kata. Apabila ditanya. Apabila saya ditanya. Li'annal kadzaba. Li'anna artinya adalah karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya. Li'annal kadzaba. Kadzab, siapa yang tahu artinya kadzab? Kebohongan. Bohong. Kadzab artinya adalah tukang bohong. Yakroh bunas. Coba dilihat. Yakroh apa artinya di situ? Membenci. Manusia membencinya. Kalau di Indonesia kan mudahnya apa? Dibenci manusia. Dibenci manusia. Wa yu'aqibuhullah. Allah menghukumnya. Artinya dihukum sama Allah. Dibenci manusia dan Allah menghukum. Hukum. Oke, sekarang saya mau nanya teman-teman satu persatu ya. Ini banyak orangnya. Dari Kak Irfan Triputra, ada suaranya? Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Ada. Oke, diartikan ya, Nah, ininya apa? Rumusnya, clue-nya. Ketika mengartikan
bahasanya dibuat seenak mungkin. Jadi jangan kaku-kaku. Seperti itu, oke? Coba. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil bar. Diartikan. Saya menghormati kedua orang tua saya dan juga kakak saya. Wa atifu ala ikhwatis sighara. Dan saya mengasihi adik saya. Oke, keren. Oke, selanjutnya Kak Marsha, ada nggak ini? Ada. Oke, ana uhsinu ilal fakiril is wala usi'u ila insanin. Coba diartikan. Saya berbuat baik kepada fakir yang lemah dan saya tidak menyakiti orang lain. Oke, tidak menyakiti orang lain. Cakep. Ana uaddi amali biitqanin. Ibu Asma Hayati ada? Ada Ustaz. Oke, ana uaddi amali biitqanin wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Coba diartikan. Saya melaksanakan pekerjaan saya dengan teliti dan tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Oke, cakep. Ana, oke, selanjutnya ini bawahnya siapa nih? Saya nggak kelihatan nih. Andias ada? Hadir. Oke. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa a'malu fi waqtil amali. Coba diartikan. Saya bermain di waktu bermain dan saya bekerja saat bekerja. Oke, cakep. Kak Abdi. Ana nadiful malabisi hasanul hindami. Saya berpakaian yang bersih dan orangnya baik serta rapi. Oke, baik perawakannya atau rapi. Selanjutnya, Pak Udin Ramdhani. Ana la akdzibu idza su'iltu li'annal kadzdzaba yakrahuhun nas wa yu'aqibuhullah. Coba diartikan. Pak Udin? Masih mute mungkin? Oh, Pak Udin masih mic-nya masih mati. Ya, siap. Oke. Siap. Ya. Layarnya nggak ada. Layarnya nggak ada? Layarnya nggak ada. Kan nampak? Nampak nggak teman-teman? Belum. Kan nampak? Kita bisa. Nampak, Ustaz. Oh, ini Pak Udin mungkin Pak Udin ke Ya, pin kan? nih. Gambarnya Pak Udin sendiri ke pin. Coba tanda ininya dihilangkan. Paku. Oh, iya. Sebentar, Dek. Iya. Iya. Nah, nggak apa-apa. Ya, sudah siap. Sudah lihat? Iya, sudah lihat ada. Yang terakhir. Saya tidak suka kebohongan. Saya tidak suka kebohongan. Saya tidak suka berbohong jika ditanya. Oke. Dan sesungguhnya kebohongan itu dibenci oleh manusia dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit sebenarnya improvisasi, cuman kalau diartikan, dipenerjemahkan ini sedikit kurang tepat. Ana la akdzibu idza su'iltu. Saya tidak berbohong kalau saya ditanya. Li'annal kadzdzaba yakrahuhun nas. Karena tukang bohong itu dibenci manusia. Wa yu'aqibullah dan dihukum oleh Allah. Seperti itu. Oke. Lanjut ini selanjutnya, ini enggak berhenti di Pak Suratno. Iya. Yang ini Pak Suratno. Saya hapus dulu. Ini ana uhsinu ilal fakiril ba'is wala usi'u ila insanin. Saya uhsinu berbuat baik ila fakirin dengan orang fakir yang lemah. Ya. Wala usi'u dan saya coba dibaca wala usi illa insani. Wala usi illa insanin. Wala usi'u ila insanin. Apa artinya? Wala usi'u ila insanin. Usi apa artinya? Asa yusi'u berbuat
dan tidak menyakiti sesama manusia. Menyakiti orang lain. Orang lain. Oke. Bapak tulis ini Kak Rozi sendiri Bapak tulis. Kak Amirullah Anwar. Ada? Pak Amirullah ada di sini? Belum on mic. Kak Riani ada? Ada, Kak. Oke, coba diartikan yang terakhir. Ana la'akdibu idza su'iltu li'annal kadzab bla 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 ila akhir. Dibaca dulu setelah itu diartikan. Dibaca dulu Arabnya. Ya, setelah itu diartikan. Ana la'akdibu idza su'iltu li'annal kadzaba yakrahuhun nasu wa yu'alikubuhullah Wa yu'akibuhul. Nah, karena saya la'akdzibu, saya tidak berbohong apabila ditanya. Karena sesungguhnya tukang bohong itu dibenci manusia dan Allah akan menghukum. Nah, Allah akan menghukumnya. Ya. Nah. Ini ada Nah, Allah akan menghukumnya. Oke, Kak Asmi ada nggak Kak Asmi? Ada Ustadz. Oke, Kak Asmi baca sekaligus terjemahkan yang paragraf pertama. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibara. Wa ikhwatil kibara. Wa ikhwatil kibara. Oke, diartikan langsung. Saya menghormati kedua orang tua saya dan kakak saya. Oke, selanjutnya. Wa'atifu ala ikhwatis sigara. Oke, diulangi. Wa'atifu ala ikhwatis sigara. Wa'atifu ala ikhwatis sigara. Oke. Dan saya menyayangi kedua adik saya. Adik saya, nggak usah kedua. Kan adiknya sudah jadi banyak. Iya, iya. Nah, wa'atifu ala ikhwatis sigara, Pak. Ya, saya menyayangi adik-adik saya. Adik-adik saya. Oke. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kak Abdul Aziz sudah? Saya belum. Belum, Ustaz. Oke, Kak Abdul Aziz. Ana al'abu fi waqtil la'ibi. Coba yang ini. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa amalu fi waqtil amali. Dibaca dulu setelah itu diterjemahkan. Siap, Ustaz. Ana al'abu fi waqtil la'ibi wa amalu fi waqtil amali. Oke. Saya bermain di waktunya bermain dan saya bekerja di saat waktunya bekerja. Oke, cakep. Siapa yang belum? Nggak siapa ini? Oh, banyak ini. Mas Dani, Mas Ruan ini belum. Hadir, Ustaz. Oke, coba ini. Ana uaddi amali bi itqanin. Coba. Ana uaddi amali bi itqanin. Artinya? Saya menunaikan pekerjaan dengan teliti. Oke. Selanjutnya wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi. Oke, artinya? Dan saya tidak menunda-nunda pekerjaan hari ini sampai besok. Oke. Kafa ada nggak nih Kafa? Kafa? Tinglong. Apa Ustadz? Kafanya tidur diganti mamanya. Oke, mamanya mau baca nggak nih? Silakan, Tafadhal. Yang mana? Oke. Yang ini. Yang mana Ustadz? Yang ana nadhiful malabis. Ana nadhiful malabisi hasanul hindam. Ya. Saya bersih pakaian saya dan penampilan saya baik. Oke.
Makasih Kak Ian Muhsinin. Ada? Pak Ian, suaranya? Ya, siap. Koneksinya kurang bagus. Oke. Yang paling terakhir. Ana la agzibu iza su'iltu li annal kadzaba yakruhuhun nas wa yu'aqibatullah. Wa yu'aqibuhullah. Wa yu'aqibuhullah. Artinya? Saya tidak suka berbohong jika ditanya, karena tukang bohong dibenci manusia dan diberi hukuman Allah. Diberi hukuman oleh Allah. Ada lagi? Bawahnya Kak Ian? Ada Kak Enda. Ini setelah ini part selanjutnya. Oke. Tadi kita sudah menerjemahkan. Sekarang kita lihat apa yang bakal kita pelajari. Membaca sudah tadi. Sekarang nahwunya. Oke, nahwunya teman-teman. Saya nanya di sini, fa'ilnya atau subjeknya siapa di sini? Ana. Ana atau saya. Ana. Oke, saya. Subjeknya adalah saya. Nah, ini ada sedikit ilmu, informasi. Teman-teman mau mencatat nggak apa-apa, nggak mau mencatat juga nggak apa-apa. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibar. Lalu setelahnya nggak ada kata ana lagi. Karena sejatinya domir pada fi'il mudhari yang ana, domirnya itu udah include di dalam. Ini yang dinamakan dengan domir mustatir. Domirnya nggak kelihatan. Seperti itu. Makanya di situ wala usi'u ila insanin. Tadi nggak perlu wa ana la usi'u ila insanin. Wala usi'u ila insanin itu sudah cukup. Itu informasi sederhana saja. Oke, saya nanya ke teman-teman. Fi'il yang digunakan di sini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menerangkan waktunya kapan? Sedang dan akan datang. Sedang dan yang akan datang. Oke. Kemarin kita udah belajar maf'ul bi atau belum? Sudah. Sekarang gantian ya. Bu Enda ada nggak suaranya ini? Ada, Ustaz. Oke, sederhana saja ya. Saya artikan Indonesia. Saya nanya, kira-kira maf'ul bihnya yang mana? Ana ahtarimu walidayya wa ikhwati al-kibaro. Kira-kira di situ maf'ul bihnya yang mana? Kita Ustaz bingung. Oh, maf'ul bih itu objek. Oh, objek. Objek. Saya menghormati kedua orang tua saya dan kakak saya. Yang objek yang mana nih? Orang tua dan kakak. Orang tua dan kakak. Oke, objek kita kasih warna biru. Beda. Walidayya wa ikhwatil kibar. Berarti dia maf'ulun bi. Maf'ul bi. Lalu selanjutnya Pak Alianur ada? Ada. Wa a'tifu ala ikhwatis sighara. Oh, salah. Ini mohon maaf, ini saya salah. Ini sebenarnya bukan sighara. Sighari. Saya coret ya. Iya. Sighari. Wa'atifu ala ikhwati sighari. Ada maf'ul nggak di situ, Pak? Maf'ulnya ikhwati. Iya, al-ikhwati wasigori. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Dalam maf'ul bi itu bisa jadi maf'ulnya keadaannya langsung ketemu sama fi'ilnya. Bisa jadi ada perantara harfu jar. Ini saya mengasihi adik saya, itu kan objeknya adik saya ya kan. Tapi ada kata kerja dalam bahasa Arab yang dia nggak butuh objek sebenarnya. Dia bisa membutuhkan objek kalau ketambahan dengan harfu jar. Contohnya aktif ini, mengasihi. Nah, di sini berarti maf'ul bihnya yang mana, Pak? Ala ihwati. Alanya nggak ikut alanya. Alanya nggak ikut. Oh, ihwati. Ihwati. Sigori. Sigori. Oke. Kenapa ihwati sigori, teman-teman? Kenapa sigori? Ada ala. Ada harfun jar. Ada ala. Ada ala. harfu jar kita
Salah. Oke. Harful jarin. Oke. Kak Hidayati ada nggak? Ada Ustadz. Oke. Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Ilal fakiril ba'is. Ini nggak maf'ul bi. Saya mau nanya. Kenapa di sini harokatnya kasroh? Al fakiri. Ada huruf jar. Ada huruf harfu jar ila. Lalu yang ini nanti ini bahasanya di bab terakhir. Kenapa di sini ini juga kasroh? Siapa yang tahu dah? Siapa yang tahu? Udah file. Yang mana? Yang mana? Naat. Kena dia naat. Naat penput. Nah, yang mana? Ini nanti kita belajar di akhir. Kalau teman-teman nanti buka-buka halaman akhir, ada namanya bab sifat yang dan yang disifati. Dalam bahasa Arab ada yang namanya naktun wa man'utun. Atau juga bisa disebut wasfun wa mausu. Sifatun wa mausufun. Sifatun wa mausuf. Seperti sifat wa mausuf. Oke. Sekarang saya nanya lagi. Kak Weni ada? Ada Ustaz. Saya menunaikan pekerjaan saya dengan teliti. Maf'ul bihnya yang mana? Amali bi'atqani. Nah, maf'ul bihnya saja. Oh, amali. Amali. Jahit. Amali bi'itqanin. Wala uakhiru amalal yaumi ilal godi. Siapa yang belum? Kan dia sudah ya? Kak Jaka Iwan udah apa belum? Kak Jaka? Testing voice, cek 1 2 3. Uakhiru. Oke. Selanjutnya ya, Kak Brigita Nomi. Ini siapa nama aslinya nih? Kak Brigita ada? Oh, mungkin koneksi buruk ya. Kak Maimunah Nasution ada? Kak Maimunah ada? Oke, nggak apa-apa. Kak Mula Warman ada? Ada. Oke. Wala uakhiru. Uakhiru artinya tadi apa? Menunda, mengakhirkan. Menunda atau mengakhirkan. Nah, Kak Mula Warman. Saya tidak menunda pekerjaan saya. Kira-kira yang jadi maf'ul bih atau objek yang mana? Amalan. Kak Mula Warman. Ini Kak Mula Warman ini pertanyaan yang khusus. Amalan. Amala. Kan udah jelas ya. Cirinya maf'ul bih harokatnya apa? Fathah. Mansub, fathah. Mansub. Adalah fathah mansub. Oke. Ini insya Allah sudah bisa. Ini udah cakep, nahwunya udah cakep. Sekarang saya mau nanya nih, udah hampir di akhir. Sebelum saya ini tutup, saya mau teman-teman ini menirukan bacaannya setelah saya yang membaca. Yang pertama dari yang ana ahtarim walidayya sampai nanti di akhir. Oke? Saya baca yang pertama, teman-teman menirukan saya. Ana ahtarimu walidayya wa ikhwatil kibar. Ana ahtarimu walidayya wal kibar. Wa a'tifu ala ikhwatis sighari. Wa'a'u ala Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Ana uhsinu ilal fakiril ba'is. Wala usi'u ila insanin. Wala usi'u ila insanin. Ana uaddi amali bi'itqanin. Ana uaddi amali bi'itqanin. Wala uakhiru amalal yaumi ilal ghadi.
Wala akhiru amalal yaumi al-ghadi. Ana al'abu fi waqtil la'ibi. Ana al'abu fil la'ibi Wa a'malu fi waqtil amali. wa a'malu fil amali. Ana nadhiful malabisi hasanul hindami. Ana nadhiful malabisi hindami. Ana la akdzib idza su'iltu. Ana la akdzib idza su'iltu. Li'annal kadzdzaba yakrahuhun nasu. Li'annal kadzdzaba yakrahuhun nasu. Wa yu'aqibuhullahu. Oke, kira-kira di situ ceritanya saya anaknya baik atau jahat? Baik. Oke, saya nanya ke teman-teman. Sekarang coba teman-teman buat intisari dari deskripsi tadi. Siapa yang bisa? Indonesianya aja, Indonesia. Saya orangnya gimana? Saya orangnya baik, berbakti kepada kedua orang tua dan kepada saudara-saudara, baik kakak dan adik. Oke, saya orangnya berbakti dan penuh kasih sayang. Ada lagi yang lainnya? Saya suka menolong. Suka menolong sesama. Terus? Dan tidak menyakiti. Tidak menyakiti orang. Baik. Disiplin dalam melaksanakan rapi. Disiplin dan selalu tampil rapi. Suka bohong atau enggak? Tidak suka bohong. Jujur dan tidak suka bohong. Nah, teman-teman untuk mengambil intisari, teman-teman bisa menggunakan fiil mudhari ataupun fiil ataupun pakai mubtada khobar. Tapi saran saya kalau teman-teman ingin mengambil intisari, kita lihat artikelnya. Artikelnya cenderung pakai mubtada khobar atau pakai fiil fa'il. Kalau pakai fiil fa'il, sebisa mungkin konklusinya pakai mubtada khobar biar nggak sama. Berarti gimana? Saya orangnya baik. Ana hasanun. Ini benar. Ana hasanun. Fil khuluqi wa fil amali wa fi tandimil waqti. Contohnya seperti itu. Ana, saya tulis ya. Baik kan? Saya baik. Ana hasanun. Fil khuluqi. Apalagi tadi? Dia baik dalam akhlaknya. Terus baik dari apanya lagi? Suka menolong. Perbuatan. Fil khuluqi wa fil amali. Fil khuluqi. Fil amali. Ada bekerja. Bekerja. Ini bekerja dengan teliti. Artinya dia ini disiplin dalam waktu. Wa fi tandimil waqti. Ini contoh saja teman-teman. Mengatur waktu. Ana hasanun fil khuluqi wal amali wa fi tandimil waqti. Ini sederhana. Ini kan konklusi atau intisari dari bacaan di atas. Jadi teman-teman kayak gitu nggak apa-apa. Ustaz, saya belum bisa kayak gitu. Sesederhana mungkin teman-teman. Pokoknya teman-teman berani mengungkapkan. Tadi coba teman-teman. Saya nggak tahu kata hasan. Ustaz. Saya taunya jayidun. Nggak apa-apa pakai aja. Ana jayidun fil khuluq wal amal wa fi tandimil waqti. Ana salihun. Ana sahihun, nah itu nggak apa-apa. Ana salihun fil khuluq. Ana kalau khuluq itu ada apa aja? Su'ul khuluq dan apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq. Ana hasanun fil khuluq. Ana su'un fil khuluq. Seperti itu nggak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah teman-teman berani mengungkapkan. Ini yang biasanya kurang dimiliki oleh pegiat-pegiat bahasa Arab. Kemampuan dan keberanian untuk mengungkapkan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya belum
dapat ini, belum dapat kesempatan. Nah, teman-teman yang belum dapat kesempatan ngomong, nanti pada hari Jumat harus bilang ya, saya kemarin belum dapat, nanti dia akan yang dapat pertama kali. Seperti itu teman-teman, harus aktif di sini. Nah, untuk yang membaca tadi, ketika kita membaca, sebisa mungkin kita mainkan emosinya. Maksudnya bukan marah-marah, enggak. Mainkan emosi di sini maksudnya adalah kita membaca ini dengan seakan-akan ini diri kita, seakan-akan kita menjelaskan diri kita ke orang lain. Saya itu gini loh sih orangnya gitu. Nah, ketika kita ngobrol seperti ini, bahkan ketika bahasa kita kurang tepat, orang lain pun kadang bisa menangkap apa yang kita maksud. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita belajar bahasa Arab aktif di sini. Khususon ini ada salah satu peserta kita yang sekarang lagi proses mendirikan pondok. Pak Alianur kan sekarang lagi mendirikan pondok, benar ya Pak? Oh, insya Allah. Nah, ini kita doakan juga semoga pembangunannya dan perjalanan ke depannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini kalau pondoknya bisa aktif, bahasa Arabnya luar biasa seperti itu. Insya Allah. Nah, ada satu hal yang kadang membuat orang itu susah untuk belajar bahasa Arab. Saya tidak mengkanan kirikan, enggak. Tapi biasanya kalau kita dari awal mempelajari itu kaidah dulu, biasanya susah untuk ngobrol. Karena kita nanti dibatasi. Oh, ini nanti saya salah ngomong dong, nahwunya salah saya. Berani ngomong dulu teman-teman, berani ngomong dulu. Setelah itu kita baru belajar nahwu. Seperti itu teman-teman. Cinta dulu dengan bahasa Arab, berani ngomong dulu, bisa ngartikan sederhana dulu. Nanti teman-teman belajar kaidah nggak apa-apa. Itu saran dari saya, perspektif dari saya. Kalau teman-teman punya pandangan tersendiri, monggo seperti itu. Mungkin ini saja yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk hari Jumat kan ada pelajaran namanya insya atau menulis karangan. Pendek aja, 5 kalimat jadikan satu paragraf itu udah banyak. Jadi seperti ini teman-teman. Rumusnya, saya kasih contoh. Yang kemarin ikut technical meeting insya Allah tahu. Gini aja. Teman-teman udah belajar fi'il fa'il dan juga mubtada khobar kan? Ya. Kita pakai fi'il fa'il dulu yang pertama. Contohnya temanya adalah di kamar mandi. Di kamar. Ini luas, jadi nggak hanya di kamar ini. Saya ngapain? Enggak. Terserah teman-teman. Contoh saya ya. Saya tulis dulu kerangkanya. Bangun tidur. Bangun tidur. Setelah itu ngapain? Wudu. Setelah itu ngapain? Sholat. Setelah sholat, saya menjelaskan di tengah-tengah karangan itu saya menjelaskan keadaan kamar saya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu istirahat. Belajar. Baca Quran. Baca Quran. Ini saya contohkan ya. Ini kerangkanya. Saya bangun tidur. Astaiqidu minan naumi fi sa'atir rabi'ati sabahan. Saya bangun tidur jam 4 pagi. Setelah itu, ba'da dzalika, setelah itu atawaddau wa usolli sholatas subhi. Setelah itu saya wudhu dan saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya nggak langsung ke fi'il lagi. Di sini saya pakai mubtada khobar. Di sela-selanya ghurfati wasi'atun wa nadhifatun. Nah, di sini di tengah-tengahnya. Jadi kita mengintegrasikan atau menambahkan fi'il fa'il terus kita tambahkan dengan mubtada khobar. Kamar saya bersih dan juga luas. Baru saya bawahnya. Fiha, di dalamnya, astarihu, istirahat, wa ata'allamu, dan belajar, wa aqra'ul qur'ana, dan saya baca Quran. Sudah jadi belum kira-kira ini? Insya'nya. Sudah, Ustaz. Sudah. Sebenarnya sederhana kan? Saya belum bisa. Kita ada kamus dan juga ada saya kan. Bisa teman-teman bisa nanya nanti.
Ini bahasa Arabnya ini apa, Ustaz? Di dalamnya apa bahasa Arabnya, Ustaz? Pagi apa bahasa Arabnya, Ustaz? Nggak akan saya batasin. Nggak mungkin saya kalau ditanya jawabnya, wah, males. Nggak mungkin dong. Tanya aja, teman-teman. Oke? Jelas? Insya Allah. Sedikit-sedikit. Nggak mungkin langsung melejit ke atas, nggak mungkin. Sedikit. Banyak salah. Besoknya salah cuma 2. Besok-besoknya lagi nggak ada salah sama sekali. Li'anna al-insan mahalul khata' wan nisyan. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi itu, teman-teman. Jadi nggak apa-apa salah, dihabiskan jatah salahnya di awal. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Oke, dari siapa? Sebutkan nama dong. Ada, Ustaz. Mama Kafa, Ustaz. Oh, Kafa, Mama Kafa. Oke. Baik. Terkait dengan tadi yang artikel itu, Ustaz, coba ditampilkan kembali. Ya. Ya. Itu yang paling awal, Ustaz, ya. Itu kan setelah koma itu pakai waw ataf ya. Ya. Namun setelah titik dia kembali ke ana. Berarti ke mubtada. Boleh nggak kalau dipakai waw ataf kembali? Wa ana uhsinu ilal fakiril ba'is gitu. Nggak usah ana. Langsung ke waw ataf wa uhsinu gitu, Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ini contoh, ini karangan teman-teman ya. Ini karangan teman-teman. Itu hak penuh teman-teman. Mau pakai mubtada khobar ataupun pakai fi'il fa'il. Itu penuh hak teman-teman. Seperti itu. Kalau ana uhsinu ini kan pakai mubtada khobar. Ana mubtada, uhsinu ilal fakiril ba'is khobar. Ya kan? Kalau uhsinu ilal fakiril ba'is ini fi'il fa'il tanpa ana. Seperti itu, teman-teman. Ini kalau ini dipecat nggak apa-apa, nggak usah ini kan, nggak usah terlalu dipikir berat. Oke, itu Mama Kafa. Baik, satu lagi, Ustaz. Oke. Agak bingung saya. Bagaimana cara membedakan sifat dengan mudhof ilaih? Kadang saya tertukar. Oke, ini. Sifat itu pasti mengikuti apa yang sifati. Kalau yang disifati pakai alif lam, maka sifatnya harus pakai alif lam. Jadi nggak mungkin ila fakiril ba'is, nggak boleh. Sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau saya mengatakan ila fakirin ba'isin, berarti ini na'at dan man'ut. Tapi kalau saya mengatakan fakirul ba'is, oh jangan fakirul ba'is, ini nggak cocok soalnya artinya. Babul fasli, pintunya kelas. Biasanya idhofah itu adalah kepemilikan, seperti yang udah kita pelajari di buku. Babul fasli artinya adalah pintunya kelas, ya kan? Meskipun artinya pintu kelas, tapi kan kalau spesifik artinya adalah pintunya kelas. Sedangkan na'at man'ut, sifat dan yang sifati itu adalah ilal fakiril ba'is, fakir yang sifatnya jadi munculnya di situ. Kalau dalam bahasa Arab tandanya seperti itu. Sifat yang di akhir itu selalu mengikuti apa yang disifati. Kalau dia sama, ila fakirin ba'isin, seperti itu. Dia berarti udah jelas pasti dia na'at man'ut atau sifat dan yang disifati. Kalau qalamu hamidin, ini kan dia nggak ngikutin yang belakang, yang ngikutin yang depan. Nah, al-qalamu al-jamilu berarti dia ngikutin yang depan, seperti itu. Itu Mama Kapan. Baik, Ustadz, kalau saya ganti ila fakir dhaif gitu? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ilal fakir dhaif boleh. Baik, syukuran Ustadz. Afwan, yang lain? Ada lagi? Oke, saya nanya, ada yang mau nggak ini coret-coretan warna ini sekarang? Mau. Mau, Ustaz, mau dikirim di grup. Kalau mau saya kirim PDF-nya ini coret-coretan gitu. Ya, kirim. Bertanya, bertanya nih. Ya, Pak Udin. Ya, untuk ini, untuk PIL kan
Seperti tadi di kalimat terakhir akdabu kan menggunakan bina afalu kan, kalau menggunakan suatu mujarad fa'ala bagaimana itu kalau berarti kadaba yakdibu. Benar. Ya. Iya benar, Pak. Kadaba yakdibu, benar. Ya. Jadi menggunakannya kemudian memilihnya apakah kadaba atau akdabu gitu. Nah, ini kajiannya sorof ya, kajian sorof. Gimana Pak Leonur? Timbangannya af'ilu kan? Af'ilu, benar, af'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Wazannya af'ilu. Nah, ini kajian sorof nih. Kalau gimana cara menentukannya? Wajib kita harus belajar ilmu sorof seperti itu. Ini nggak ada jalan lain, nggak ada jalan pintas ini untuk kita mengerti wazan, ya berarti kita harus masuk ke sorof seperti itu. Nah, kenapa saya nggak masukkan di sini? Nanti rancu kita kebanyakan seperti itu. Ya satu-satu aja Ustaz. Iya, sedikit demi sedikit. Karena ini ada yang baru lulus dari buku 1, teman-teman ini ada. Jadi mungkin ada yang kaget, tapi insya Allah perlahan banget. Oh, ini juga makalahnya sederhana. Artikelnya sederhana tentang saya. Besok juga sederhana lagi, nggak akan muluk-muluk tentang sekolah, tentang kamar, yang sehari-hari saja. Nah, di sini juga ada yang ingin saya sampaikan. Kita bisa menggunakan sebuah kalimat itu entah jumlah fi'liyah atau ismiyah dalam mengungkapkan sesuatu. Saya pergi ke pasar, itu nggak hanya pakai fi'il saja. Kita bisa menggunakan ana dzahibun ilas suq atau ana adhabu ilas suqi. Saya makan nasi. Ana akulu ar-ruzza atau ana akilur ruzza. Ana akilu ar-ruzza. Seperti itu. Ini nanti. Cuman di sini kita belajar kan dari yang kata yang ini saya hapus ini. Nah, itu bahwasanya tadi di atas fiil dia pakai mubtada khobar sendiri. Dia pakai jumlah ismiyah sendiri. Artinya di sini kita punya keluasan, nggak perlu harus fiil fa'il terus atau mubtada khobar terus. Menurut saya ketika kita mengkombinasikan antara fiil fa'il terus kita tambahkan mubtada khobar, ini lebih berwarna karangan kita. Seperti itu teman-teman. Itu sederhananya. Kita nggak akan melebar-lebar. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih ini apa namanya? Persetujuan. Yang warna kuning itu adalah fi'il, ya kan? Yang warna biru itu adalah maf'ulun bih. Yang warna coklat itu adalah harf. Nanti saya akan berikan tanda semuanya. Itu teman-teman. Oke. Udah hampir selesai, maka kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, teman-teman, bagi yang belum paham bisa nanti nonton lagi di YouTube-nya, dan juga ini coret-coretnya akan saya share kok. Seperti itu. Syukron. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Afwan. Salam ke Kafa, Bu. Ya. Ustaz. Ya. Saya izin lead, saya mau benarkan ini. Saya rapikan, nanti saya kirim PDF-nya. Oke? Ya, Oke, biar nggak saya tunda besok, biar saya kerjakan sekarang. Syukron.